Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 927 Telur Phoenix Ledakan. Suara guntur itu seperti suara roda yang menghantam tanah, bergulir perlahan dari kejauhan. Ketika Ji Fei mendengar suara ini, dia tahu bahwa sebentar lagi akan terjadi pertarungan yang menggemparkan. Dia tidak percaya pada kelahiran kembali burung Phoenix yang omong kosong ini. Di mana saja di dunia yang terdapat begitu banyak mitos. Sama seperti naga Cusan terakhir kali, bukankah itu hanya seekor ular piton? Apa burung Phoenix ini kali ini? Aku ingin tahu burung bodoh macam apa itu. Ketenangan Ji Fei membuat Gu Immortal pun menjadi tenang. Awalnya, dia sangat gembira selama dia bisa mendapatkan tubuh burung Phoenix, lalu memakan Ji Fei dan Li Ruoxi dan menyerap energi naga mereka. Dia akan menjadi naga dan burung Phoenix yang kuat. Dengan kekuatan seperti itu, semuanya akan menjadi miliknya. Tapi sekarang ketenangan Ji Fei jelas telah banyak mengurangi hasrat batinnya. Patah, kilatan petir jatuh vertikal dari langit ke Gunung Phoenix. Dan sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh yang jelas. Gunung Phoenix di kejauhan tampak bergetar hebat 2 kali. Tapi, utuh, semua orang di tempat kejadian menatap ke arah Gunung Phoenix. Mata mereka dipenuhi dengan keheranan. Terdengar lagi kilatan petir dan gemuruh guntur, dan setelah berlalu, keheningan kembali lagi. Gunung Phoenix tetap sama. Pada saat ini, bahkan Gu Immortal pun sedikit gugup, dan dia memegang lengan Ji Fei lebih erat lagi. Sebaliknya, Ji Fei sangat tenang. Desir, seluruh puncak Gunung Phoenix ditutupi cahaya putih dari langit. Percikan listrik menimbulkan bunyi berderak di udara, dan kemudian terdengar guntur keras. Berdebar, berdebar. Banyak orang di antara kerumunan yang memiliki keterampilan lebih rendah hanya duduk di tanah, melihat ke arah Gunung Phoenix dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketidakpahaman. Menabrak, terdengar suara batu jatuh dari Gunung Phoenix. Lalu kami melihat pohon-pohon tinggi dan batu-batu di puncak Gunung Phoenix mulai meluncur turun. Awalnya hanya beberapa. Lalu seperti air mengalir. Batu-batu besar dan pepohonan itu langsung menarik pepohonan dan batu-batu besar di bawahnya, membentuk rantai seperti domino yang jatuh. Semua orang menatap semua ini, seakan-akan mereka sedang menyaksikan gunung berapi meletus. Setelah batu-batu besar dan pepohonan meluncur turun, sebuah bola merah menyala yang halus muncul di mata semua orang. Telur Phoenix, seseorang berteriak dengan gembira. Cepatlah, asal kita bisa mengendalikan telur Phoenix, kita mungkin bisa mengendalikan Phoenix. Pria tua berambut putih di barisan depan berteriak, dan tiba-tiba lebih dari selusin sosok terbang menuju Gunung Phoenix di kejauhan. Mereka semua adalah ahli energi gelap dan memiliki bakat langka dalam kultivasi mereka. Oleh karena itu, meskipun mereka berdiri puluhan meter dari Gunung Phoenix, mereka mencapainya hanya dalam 2 tarikan napas. Wus wus wus, serangkaian kekuatan internal berubah menjadi energi sejati yang nyata dan menuju ke telur Phoenix. Bang bang bang, serangkaian suara terdengar, tetapi telur Phoenix tetap tidak berubah. Belasan orang melanjutkan, hasilnya masih sama. Ayo bantu juga, sekelompok orang lain bergegas mendekat. Tak lama kemudian langit pun dipenuhi oleh sosok-sosok terbang, yang dengan gila-gilaan mencurahkan tenaga dalam mereka ke arah telur Phoenix. Tetapi itu seperti memukul batu, tidak ada reaksi sama sekali. Pada saat ini, Dewa Gu telah melepaskan pelukan Ji Fei dan menatap telur Phoenix di kejauhan, tatapannya penuh dengan kedalaman. Seseorang, lanjutkan, seseorang berteriak dari bukit.
Seketika beberapa orang yang tenaga bela dirinya lebih rendah menyerbu lagi. Dalam sekejap mata, ratusan orang mengepung telur Phoenix, dan mereka semua menggunakan kekuatan mereka untuk melancarkan serangan. Namun tidak ada perubahan signifikan. Ji Fei menoleh ke arah Gu Immortal. Kau pasti familiar dengan Phoenix Rebirth, kan? Dewa abadi Gu tercengang, lalu menoleh ke arah Ji Fei. Bagaimana kau tahu? Alasannya sangat sederhana. Awalnya kamu sangat gugup, bahkan takut dengan kelahiran kembali Phoenix. Tetapi sekarang setelah kamu melihat mereka menyerang, kamu menjadi sangat tenang. Ini berarti bahwa proses kelahiran kembali Phoenix membutuhkan orang-orang ini sebagai makanan. Sang Dewa Gu tercengang, dan matanya penuh keraguan saat menatap Ji Fei, yang akhirnya berubah menjadi ekspresi yang tidak bisa dimengerti. Kamu memang pintar, tapi tidak baik bagi seorang pria untuk menjadi terlalu pintar. Ji Fei mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Aku juga ingin memberitahumu bahwa tidak baik bagi orang untuk terlalu banyak perhitungan. Berhati-hatilah agar kamu tidak berakhir dengan perhitungan sendiri. Li Ruoxi mencibir, Ji Fei, jika aku tidak membutuhkan tubuh istrimu, aku benar-benar ingin membiarkanmu dan istrimu pergi. Tidakkah kau membenciku karena membunuh begitu banyak orang dari keluarga Linmu? Apa hubungannya hidup dan mati mereka denganku? Sang Dewa Gu bertanya balik. Ji Fei tercengang. Aku adalah Dewa Abadi Gu. Sejak hari pertama aku menggunakan Gu, aku ditakdirkan untuk memiliki pernikahan yang tidak bahagia dan keluarga yang tidak bahagia. Itulah sebabnya aku tidak punya rumah. Keluarga Lin hanyalah keluarga yang aku lindungi untuk mengembangkan tubuh abadi hantu milikku. Li Ruoxi melihat ke arah Gunung Phoenix di kejauhan dan mengucapkan suara Dewa Abadi Gu. Jadi kamu tidak ada hubungannya dengan keluarga Lin? Ji Fei bertanya dengan heran. Dewa Gu menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, tapi kalau aku tidak membantu keluarga Lin, bagaimana mungkin keluarga Lin bisa begitu mulia selama bertahun-tahun? Tapi sekarang tidak ada apa-apa. Ji Fei terdiam melihat keganasan dan kekejaman Dewa Gu. Mereka yang tidak memilikinya hanya mengembalikan apa yang mereka miliki. Bahkan jika bukan karena kamu, aku akan membunuh mereka. Ji Fei menatap ke arah Li Ruoxi, matanya menunjukkan kebingungan total terhadap Dewa Gu ini. Jika kau tidak mengorbankan nyawamu, bagaimana kau bisa mendapatkan jantung Phoenix? Li Ruoxi menatap orang-orang yang sibuk itu dan mengeluarkan suara Gu abadi. Tapi mereka tidak bisa mendapatkannya, maka mereka harus mengorbankan nyawa mereka. Setelah Dewa Abadi Gu selesai berbicara, Gunung Phoenix di kejauhan mengeluarkan suara retakan. Ji Fei mendongak cepat. Akhirnya kita berhasil memecahkan telur Phoenix. Semua orang harus bekerja sama untuk mengendalikan Phoenix. Orang tua berambut abu-abu itu berteriak lebih dulu. Sebuah seringai muncul di sudut mulut Li Ruoxi, dan matanya dipenuhi dengan sarkasme yang kuat. Apakah ini masa kritis? Ji Fei siap beraksi. Orang-orang ini serakah, tetapi dia tetap tidak tega melihat mereka mati. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, mengapa? Kamu harus melindungiku, melindungimu, apa itu? Bang bang bang, sebelum Ji Fei bisa menyelesaikan kata-katanya, dia mendengar serangkaian jeritan menyedihkan. Ji Fei cepat-cepat mendongak dan melihat banyak sekali orang beterbangan ke angkasa bak bola, lalu jatuh bebas. Dan telur Phoenix merah menyala itu tampak terkelupas dari kulitnya saat ini, dan bagian dalamnya menjadi lebih merah menyala. Dan orang-orang itu jatuh di atasnya dan menghilang seketika. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ratusan orang menghilang. Dan warna merah itu bagaikan air yang mengalir menuruni gunung. Orang-orang di kaki gunung tercengang, mereka tidak menyangka akan seperti ini. Gu Immortal menatap Ji Fei dan berkata,
Kamu harus melindungiku dari bahaya. Apakah kamu tidak tahu seni bela diri? Jangan khawatir. Setelah Li Ruoxi selesai berbicara, dia melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei. Bab 928, Momen Hidup dan Mati. Apa yang sedang terjadi? Ji Fei masih belum menemukan jawabannya. Di dalam Gunung Phoenix, Anda dapat melihat cairan merah yang tak terhitung jumlahnya mengalir seperti darah. Merah yang mempesona, warnanya merah sekali. Hal ini menyebabkan Ji Fei sangat terkejut. Dia segera menggendong Li Ruoxi di tangannya, melompat tinggi ke udara, dan bergegas menuju Gunung Phoenix di kejauhan. Mereka yang lemah yang berdiri di bawah dan menonton begitu terkejut oleh cairan merah yang menyembur keluar hingga mereka lupa untuk lari. Akibatnya, dia melihat Ji Fei melompat dan berlari ke arahnya, yang tiba-tiba membangunkannya. Lelaki yang baru saja meremehkan Ji Fei itu menepuk kepalanya dengan keras. Ya ampun, dia orang yang luar biasa. Tetapi dia berteriak, berbalik dan berlari. Dia tidak memiliki keterampilan seperti Ji Fei, dan dia tidak ingin pergi dan mati. Yang lainnya mengikuti dan berbalik dan lari. Cairan merah yang awalnya mengalir ke bawah tiba-tiba terhenti saat Ji Fei menerjang maju, lalu mengalir ke hulu dan menuju gunung. Mereka yang awalnya berlari menyelamatkan diri mendengar suara yang salah dan buru-buru berbalik. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Ini air mengalir kembali? Bagaimana itu mungkin? Ini hujan deras yang turun dari puncak gunung. Mereka semua berhenti sejenak dan mulai menonton lagi. Ji Fei berada di udara, merasakan kehadiran di belakangnya. Tepat saat dia hendak berbalik, Dewa Gu di tangannya berbicara. Jangan menoleh ke belakang. Phoenix belum terbentuk. Tadinya masih cair, seperti cairan telur. Tapi setelah memakan orang-orang itu, sekarang sudah terbentuk. Jadi apa yang akan kita lakukan? Ji Fei bertanya dengan cemas. Sekarang kau pegang aku dan cobalah untuk mencapai intinya, seperti kuning telur. Selama aku bisa mencapai intinya, aku akan meninggalkan tubuh istrimu. Dan kemudian kita akan mencapai tujuan kita masing-masing. Apakah sesederhana itu? Ji Fei bertanya. Sederhana? Sesederhana itu, ia akan melahapmu. Omelan marah sang Dewa Gu terdengar di pelukan Ji Fei. Jantung Ji Fei bergetar, dan dia merasa seolah-olah gelombang besar setinggi 7 atau 8 meter tengah menerjang ke arahnya dari belakang. Dia segera menoleh untuk melihat. Pada saat ini, cairan merah yang baru saja mengalir keluar dari belakangnya dengan cepat membeku. Pada saat yang sama, itu seperti daya isap yang besar, langsung menarik benda-benda merah yang membeku ini, seperti gelombang besar yang naik, menelan Ji Fei dan Li Ruoxi. Jika ini difilmkan, saya bertanya-tanya apakah dia akan hidup atau mati. Ji Fei terkejut, kekuatannya hilang, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia menarik napas dalam-dalam dan melompat cepat. Mengapa ini terjadi? Ji Fei bertanya sambil mempercepat lajunya. Intinya ada di dalam. Tetapi pada kecepatan ini, orang-orang dengan energi gelap tidak dapat menghindarinya sama sekali. Terakhir kali, kupikir kultivasiku sangat tinggi. Tetapi aku hanya berlari ke pintu masuk telur Phoenix dan dilahap olehnya. Pada akhirnya, jiwaku lolos dan aku menjadi peri hantu seperti sekarang. Kamu jauh lebih kuat daripada aku dulu, kamu pasti bisa membantuku melewatinya. Sang Dewa Gu juga mulai gelisah dan terus menyemangati Ji Fei. Ji Fei mengerang dalam hatinya, penyihir tua ini benar-benar egois. Jika dia melarikan diri bersamanya seperti ini, dan dia keluar, apa yang akan terjadi padanya dan Li Ruoxi? Li Ruoxi adalah istrinya, dia tidak akan membiarkannya mati bahkan jika dia mati. Diam-diam dia mengeluh dalam hatinya dan berharap bisa mencabut Gu immortal dan mencambuk mayatnya.
Tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya kecuali berlari maju dengan putus asa. Ji Fei, kurasa selama aku bisa masuk ke inti telur Phoenix, aku bisa menaklukkannya. Kalau begitu, kau dan istrimu akan baik-baik saja, jadi kau harus segera mengirimku ke sana. Nada bicara Gu Immortal mulai menjadi cemas untuk pertama kalinya. Ji Fei mendengus dalam hatinya, ini adalah rasa takut gagal. Jika dia gagal lagi, dia akan musnah sepenuhnya. Lagi pula, keluarga Lin telah dibunuh olehnya. Ji Fei tidak mengungkap masalah ini. Bahkan jika bukan karena dia harus segera berlari untuk dirinya sendiri dan Li Ruoxi. Panggilan, Ji Fei tiba-tiba mengerahkan tenaganya dan hendak menambah kecepatan. Menabrak, cairan merah yang tadinya sudah membeku menjadi benda padat itu, seketika berubah menjadi anak panah merah yang tak terhitung jumlahnya, bagaikan pecahan es, dan menusuk ke arah Ji Fei dan orang lainnya. Ji Fei tiba-tiba menjadi gugup dan dengan cepat melindungi Li Ruoxi di depannya. Dia tiba-tiba mempercepat dan melompat ke depan. Mencicit, serangkaian suara pakaian robek terdengar dan punggung Ji Fei langsung berlumuran darah. Rasa sakit yang membakar hampir membuat Ji Fei tersedak. Namun Li Ruoxi dalam pelukannya tidak terluka. Ketika Gus Xian melihat adegan ini, dia juga terkejut dan tersentuh oleh cinta sejati Ji Fei terhadap Li Ruoxi. Ji Fei, jika kamu akhirnya bisa melarikan diri bersama istrimu, ingatlah untuk menemukan 3 jiwa wanita tingkat master untuk membantu istrimu membangun kembali jiwanya. Dia masih bisa hidup kembali. Pada saat ini, Dewa Gu juga tersentuh oleh cinta sejati Ji Fei terhadap Li Ruoxi, dan dia berinisiatif memberitahu dia cara menyelamatkannya. Ji Fei mengabaikannya. Tetapi dia tahu dalam hatinya bahwa Gu Immortal setidaknya tidak memiliki motif tersembunyi sekarang. Bagaimanapun, metode penanganannya ini sama dengan apa yang dikatakan Nenek Bai Ruo kepadanya. Panggilan, saat Ji Fei masih berlari, dia mendengar suara seperti ada sesuatu yang menabraknya dari belakang. Sang Dewa Gu melihatnya dan berteriak dengan cemas, Ji Fei, cepatlah! Yang hancur itu bersatu kembali dan menghantammu. Ji Fei diam-diam mengerang dalam hatinya. Dia sudah berlari sangat cepat, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat? Ia hanya bisa menarik napas lagi dan mulai melaju lagi. Namun Ji Fei merasa seolah-olah ada tembok di belakangnya yang menghantam langsung ke punggungnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki perasaan yang familiar. Ketika Institut Kesejahteraan Anak Ninghai dibangun kembali dan dibuka, bangunannya runtuh dan adegan dia menyelamatkan Li Ruoxi muncul di benaknya. Sekarang, jika dia melarikan diri sendirian, dia masih bisa melarikan diri, tetapi Li Ruoxi pasti akan mati. Pemandangan serupa, pilihan sama, Ji Fei sekali lagi melindungi Li Ruoxi di bawahnya. Wah! Terdengar suara keras, dan Ji Fei merasa punggungnya seperti dihantam benda seberat 1000 pon. Meskipun dia menggunakan trukinya untuk melindungi dirinya, dia tetap memuntahkan seteguk darah. Sang Dewa Gu ingin berteriak cemas, dan saat dia membuka mulutnya, seluruh darah Ji Fei masuk ke mulut Li Ruoxi. Limbah, Sang Dewa Gu mengumpat dengan marah, dan merasakan kegelapan berwarna merah darah di depan matanya. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain keluar dari tubuh Li Ruoxi. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri untuk menaklukkan Phoenix. Li Ruoxi yang telah kehilangan jiwanya, langsung menjadi seperti orang mati. Pada saat ini, Li Ruoxi terbaring di bawah Ji Fei, tidak sadarkan diri dan tidak memiliki pikiran apapun. Dia seperti sehelai rumput di tanah kering, siap mati karena kelaparan dan kehausan kapan saja. Tepat saat dia hendak meninggal dan menyerahkan segalanya, darah Ji Fei tiba-tiba menjadi seperti bintang yang bersinar. Wah, ia meledak seketika dan berubah menjadi merah darah. Dan darah itu seperti memiliki mata,
terbang ke segala arah menuju tubuh Li Ruoxi. Meskipun tubuh Li Ruoxi tetap seperti itu, ia tampaknya memiliki jiwa dan menyimpan secercah harapan. Dia tidak tahu, Ji Fei tidak tahu, darah Ji Fei bercampur dengan kekuatan ribuan hati yang kembali menjadi satu. Dan kekuatan ini secara bertahap membangkitkan cinta terakhir Li Ruoxi yang tersisa untuk Ji Fei. Bersambung.